Bayangkan seorang filsuf besar, yang tidak hanya menulis tentang moralitas, kebenaran, dan takdir manusia, tetapi juga menggubah musik. Seorang pemikir radikal yang mendobrak batas agama dan budaya. Namun di balik keberaniannya, ada jiwa yang selalu digerakkan oleh melodi. Nama itu, Friedrich Nietzsche. Di balik reputasinya sebagai pembawa kabar buruk tentang kematian Tuhan, Nietzsche menyimpan sisi lain yang jarang disorot, dunia batin yang dipenuhi simfoni, sonata, dan nyanyian-nyanyian jiwa yang melankolis. Musik bukan sekadar latar dalam kehidupannya. Ia adalah nadi yang terus berdetak di sepanjang perjalanan intelektual dan spiritualnya. Dari duet kecil bersama ibunya di ruang belakang rumah, hingga malam-malam panjang bermain Tristan und Isolde di depan Richard Wagner, dari menggubah komposisi remaja hingga menulis The Birth of Tragedy, Nietzsche tak pernah jauh dari musik. Bahkan ketika pikirannya mulai runtuh, hanya musik yang tersisa, bergema dalam kegilaan terakhirnya. Ini adalah kisah tentang Nietzsche, si pencinta musik, si komposer gagal, si Dionisian sejati. Friedrich Nietzsche lahir di tengah nada, keluarga yang mencintai musik. Ayahnya seorang pendeta dan pemain piano yang mahir. Ibunya juga mencintai musik. Di rumah kecil mereka di Rocken, musik bukan sekadar hiburan, tapi bagaikan ibadah kedua. Sejak kecil, Nietzsche belajar piano dan mulai menggubah karya-karya sederhana. Ia menunjukkan bakat yang mencolok, tidak hanya memainkan musik orang lain, tapi menciptakan musiknya sendiri. Pada usia 12 tahun, ia sudah mencoba menulis komposisi. Jelas, musik adalah bahasa pertama yang ia coba kuasai. Di masa remajanya, Nietzsche dan dua sahabat dekatnya membentuk sebuah kelompok kecil bernama Germania. Di dalam kelompok ini, mereka berbagi puisi, ide-ide filosofis, dan tentu saja musik. Nietzsche tak hanya menggubah, tapi juga memainkan musik dari Chopin, Schumann, dan juga Liszt, para maestro yang menggetarkan hatinya. Lalu datanglah saat ketika ia menemukan reduksi piano dari Tristan und Isolde karya Wagner, dan hidupnya berubah. Ia memainkan partitur itu berkali-kali, nyaris seperti ritual. Dari situ, Nietzsche menemukan bukan hanya musik, tapi semacam jalan spiritual, melodi-melodi yang membuka gerbang ke dimensi Dionisian yang kelak akan jadi pusat pemikirannya. Tahun 1868, langit Leipzig tampak biasa saja, tapi bagi Nietzsche, ada yang luar biasa terjadi. Di kota inilah, untuk pertama kalinya, ia bertemu dengan Richard Wagner. Sebuah pertemuan yang segera berkembang menjadi hubungan intens antara pemikir muda yang haus akan makna dan komposer besar yang tengah berada di puncak karirnya. Pertemuan itu bukan sekedar percakapan. Wagner memainkan semua bagian Meistersinger di depan Nietzsche, sebuah pengalaman yang Nietzsche gambarkan hampir religius. Wagner bicara panjang tentang Schopenhauer, dan Nietzsche menyerapnya seperti tanah kering menyerap hujan pertama. Bagi Wagner, Schopenhauer adalah tanah air rohani. Bagi Nietzsche, Wagner adalah pintu masuk ke dunia Dionisian yang menggairahkan. Dalam Wagner, ia melihat perwujudan semangat kuno, musik sebagai kekuatan primal, pemersatu, mengguncang. Semangat yang sanggup menghidupkan kembali tragedi Yunani yang ia pelajari dengan penuh gairah. Tak lama setelah itu, Nietzsche pindah ke Basel sebagai profesor muda, dan dari 1869 hingga 1872, ia mengunjungi Wagner dan keluarganya di Villa Tripschen sebanyak 23 kali. Mereka berdiskusi, berbagi musik, berbagi Schopenhauer, berbagi obsesi. Di masa ini, Nietzsche sedang menyusun karya besarnya, The Birth of Tragedy, sebuah teks yang bukan hanya hasil studi filologinya tentang Yunani, tapi juga surat cinta sebagai bentuk kegagumannya kepada Wagner. Ia melihat tragedi Yunani kuno bukan sebagai naskah panggung, tapi sebagai sintesis besar antara kekuatan Apollonian dan Dionisian, dan dalam opera Wagner, ia merasa menemukan kelahirannya kembali. Dan Nietzsche pun menggubah musik. Sebuah komposisi piano panjang yang ia sebut Nachtklang einer Silvesternacht, gema malam tahun baru. Musik ini, katanya, hangat dan penuh cahaya musim gugur. Ia menciptakannya sebagai hadiah untuk Cosima, istri Wagner.
Ia ingin karyanya tak sekadar didengar, tapi dikenang sebagai bagian dari cahaya musikal keluarga Wagner. Namun, seperti dalam semua kisah cinta yang membara, cinta ini pun membawa luka. Tahun 1872, Nietzsche penuh semangat. Ia baru saja menyelesaikan Manfred Meditation, sebuah karya musik yang ia dedikasikan langsung kepada Hans von Bülow, pianis sekaligus konduktor kenamaan, dan sahabat dekat Wagner. Tapi yang ia terima bukan pujian, melainkan tamparan. Bülow mencaci habis-habisan karyanya. Katanya, musik Nietzsche itu lebih menjijikkan dari yang bisa ia bayangkan. Penonton pun tak bisa diajak kompromi. Ketika Nietzsche memainkan musiknya di Basel, Julius Picard mencatat bahwa reaksi audiensnya tidak hanya dingin, tapi penuh ketidaksukaan. Bayangkan, seorang pemikir muda yang telah mengabdikan jiwanya pada musik, pada Wagner, pada Schopenhauer, pada seluruh semesta Dionysian, dan kini bahkan tidak diakui sebagai musisi. Bülow menyuruhnya mempelajari dasar-dasar komposisi. Wagner mulai menjauh dan diam-diam mencibir. Nietzsche pun berhenti. Ia berhenti menggubah musik. Ia berhenti memainkan piano. Ia memendam kecewa itu, menyimpannya dalam-dalam. Tapi bukan berarti musik mati dalam dirinya. Ia hanya bersembunyi, menunggu untuk kembali dalam bentuk yang lebih murni, lebih matang, lebih membakar. Namun di luar sana, dunia Wagner semakin gemerlap. Pada 1876, Nietzsche hadir di Festival Bayreuth, acara megah impian Wagner. Tapi yang ia lihat bukan lagi musik yang menggetarkan jiwa, melainkan tontonan penuh pretensi dan kemewahan palsu. Ia muak. Ia pulang lebih awal. Hatinya dingin. Tak lama kemudian, ia menerbitkan Untimely Meditation keempatnya, Richard Wagner in Bayreuth. Sebuah teks yang secara paradoks terdengar seperti penghormatan, tapi sebenarnya menyimpan luka. Di situ, Nietzsche memulai proses pengambilan jarak. Ia mencintai Wagner, tapi juga mulai sadar, cinta ini mengikatnya terlalu dalam. Pertemuan terakhir mereka terjadi di Sorrento, November 1876. Udara Italia hangat, tapi pembicaraan mereka dingin. Dan ketika Nietzsche mengirim salinan Human All to Human kepada Wagner, sebuah buku yang menandai fase rasional dan anti-romantisnya, Wagner menolak membacanya. Tapi Nietzsche tahu, yang rusak bukan sekadar hubungan pribadi. Yang pecah adalah seluruh fondasi spiritual yang dulu menyatukan mereka. Musik, metafisika, Dionysus. Dan dari reruntuhan itulah, Nietzsche mulai membangun ulang dirinya. Dalam The Birth of Tragedy, Nietzsche merumuskan gagasannya yang paling awal dan mendalam tentang musik, sebuah pemikiran yang lahir dari perpaduan antara filsafat Schopenhauer, estetika Wagner, dan pemahamannya tentang teater Yunani kuno. Bagi Nietzsche, musik bukan sekadar seni, tetapi ekspresi paling murni dari realitas itu sendiri, sesuatu yang mendahului dan melampaui bahasa. Di dalam buku ini, ia memperkenalkan dua kekuatan fundamental dalam estetika, Apollonian dan Dionysian. Dua prinsip ini, menurutnya, bukan hanya menjadi dasar dari seni Yunani, tetapi juga mencerminkan ketegangan mendasar dalam pengalaman manusia. Apollonian adalah prinsip individuasi, dunia citra, mimpi, dan harmoni yang tertata. Sebaliknya, Dionysian adalah kebalikan yang penuh gairah, keadaan ekstasi, kehilangan diri, dan pengalaman langsung yang tak terikat oleh batasan individu. Ketika konsep ini diterapkan dalam seni, Nietzsche melihat seni visual, patung, dan puisi epik sebagai manifestasi Apollonian, sementara musik dan puisi lirik adalah ekspresi Dionysian. Namun, bagi Nietzsche, tragedi Yunani adalah puncak dari sintesis artistik, sebuah perpaduan harmonis antara Apollonian dan Dionysian yang menciptakan pengalaman estetika yang utuh. Dalam pengertian ini, tragedi Yunani mirip dengan gagasan Gesamtkunstwerk Wagner, seni total yang menggabungkan berbagai disiplin dalam satu kesatuan. Tetapi bagi Nietzsche,
musik memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada seni lainnya. Karena bersifat Dionisian yang primordial, musik tidak membutuhkan bahasa atau simbol untuk menyampaikan maknanya. Musik adalah bahasa universal yang dapat menembus batas-batas individuasi dan membawa manusia kembali ke pengalaman yang lebih mendasar, lebih dekat dengan realitas yang sebenarnya. Dalam konteks drama Yunani, musik bukan hanya sekadar elemen tambahan, tetapi inti dari pengalaman tragis itu sendiri, sebuah suara dari kedalaman eksistensi yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Dalam The Birth of Tragedy, Nietzsche menulis, seluruh diskusi kita menegaskan bahwa puisi lirik bergantung pada semangat musik, seperti halnya musik itu sendiri dalam kedaulatan mutlaknya tidak membutuhkan gambar dan konsep, tetapi hanya bertahan sebagai pengiring. Puisi-puisi penulis lirik tidak dapat mengekspresikan apapun yang tidak tersembunyi dalam universalitas dan kemutlakan yang luas dalam musik yang memaksanya untuk menggunakan bahasa kiasan. Bahasa tidak akan pernah bisa secara memadai menggambarkan simbolisme kosmik musik, karena musik berdiri dalam hubungan simbolis dengan kontradiksi primordial dan rasa sakit primordial di jantung kesatuan primitif, dan karena itu melambangkan sebuah bidang yang berada di luar dan sebelum semua fenomena. Sebaliknya, semua fenomena, dibandingkan dengannya, hanyalah simbol-simbol. Oleh karena itu bahasa, sebagai organ dan simbol fenomena, tidak akan pernah bisa mengungkapkan inti terdalam dari musik. Bahasa, dalam upayanya untuk menirunya, hanya bisa berhubungan secara dangkal dengan musik. Sementara semua kefasihan puisi lirik tidak dapat membawa signifikansi terdalam dari yang terakhir selangkah lebih dekat kepada kita. Bagi Nietzsche, paduan suara dalam drama Yunani bukan sekadar elemen tambahan, melainkan inti dari keseluruhan pengalaman teatrikal. Melalui fungsi musikalnya, paduan suara tidak hanya mengiringi aksi panggung, tetapi juga menciptakan atmosfer yang menyatukan semua elemen dalam teater menjadi satu kesatuan yang hidup dan bermakna. Ia melihat paduan suara sebagai jembatan yang menghubungkan dunia ilahi dan manusia, menghidupkan kembali kegembiraan kolektif yang berasal dari pemujaan Dionysus, sebuah energi primitif yang menjadi dasar lahirnya tragedi Yunani. Nietzsche membayangkan paduan suara ini sebagai cerminan dari orkestra simfoni modern. Dalam pandangannya, paduan suara bukan sekadar latar belakang atau pendukung bagi tokoh utama, melainkan ekspresi dari suara yang lebih besar, suara kehidupan itu sendiri. Ini berbeda dengan Wagner, yang menganggap paduan suara kuno sebagai bentuk yang masih belum sempurna dibandingkan dengan kompleksitas orkestra modern. Namun, bagi Nietzsche, keunggulan paduan suara Yunani justru terletak pada kemurniannya. Ia bukan sekadar kumpulan suara yang mendukung narasi, tetapi merupakan perwujudan dari pengalaman Dionisian yang melampaui individu, sebuah ekstasi kolektif yang menghapus batasan antara aktor dan penonton, antara realitas dan mitos. Dalam pengalaman ini, teater bukan lagi sekadar tontonan, melainkan ritual yang menghubungkan manusia dengan sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Gagasan awal Nietzsche tentang musik sangat dipengaruhi oleh metafisika kehendak Schopenhauer, yang melihat musik sebagai ekspresi paling murni dari realitas. Pada tahap ini, Nietzsche menganggap musik sebagai manifestasi Dionisian yang mutlak, sementara seni visual adalah ekspresi Apollonian yang murni. Namun, seiring berjalannya waktu, ia mulai menyadari keterbatasan pandangan ini. Dalam fase pasca Schopenhauerian dan pasca Wagneriannya, Nietzsche meninjau ulang dualisme Apollonian-Dionisian yang sebelumnya ia yakini begitu kuat. Ia menyadari bahwa seni tidak bisa dikategorikan secara kaku. Musik, meskipun lebih bersifat Dionisian, tetap memiliki unsur Apollonian dalam strukturnya. Begitu pula seni visual, yang meskipun lebih Apollonian, tetap mengandung elemen Dionisian dalam ekspresinya. Dengan pemikiran yang lebih matang, ia melepaskan gagasan tentang dominasi musik di atas seni lainnya. Dalam The Case of Wagner, salah satu karyanya yang terakhir, ia menyatakan bahwa tidak ada satu seni pun yang seharusnya menguasai yang lain. Namun, perubahan pandangan ini bukan sekadar refleksi filosofis. Ini juga merupakan bagian dari pergeseran emosional dan personalnya terhadap Wagner. Nietzsche, yang dulu begitu mengidolakan Wagner, akhirnya berbalik menentangnya. Ia melihat Wagner bukan lagi sebagai jenius musikal yang membebaskan seni, melainkan sebagai simbol dari kemunduran dan dekadensi. Dalam The Case of Wagner, ia bahkan menyebut Wagner lebih sebagai seorang aktor daripada musisi sejati,
seseorang yang lebih mengandalkan efek dramatis daripada insting musikal yang murni. Di saat Nietzsche menjauh dari Wagner, ia justru menemukan kegembiraan baru dalam musik Bizet. Berbeda dengan Wagner yang ia anggap sebagai ekspresi dekadensi dan keputusasaan romantik, musik Bizet, terutama Carmen, baginya membawa semangat yang lebih ringan, lebih hidup, dan lebih membangkitkan keberanian untuk hidup. Musik ini menawarkan kebebasan, kejernihan, dan energi yang segar, sesuatu yang Nietzsche perlukan setelah keterasingannya dari dunia Wagnerian. Bahkan di tahun-tahun terakhirnya, sebelum ia jatuh dalam kegilaan pada Januari 1889, Nietzsche tetap mempertahankan hubungan dengan musik. Ia diketahui sering berimprovisasi di piano, membiarkan dirinya tenggelam dalam melodi-melodi yang ia ciptakan. Musik, meskipun tidak lagi ia anggap sebagai seni tertinggi, tetap menjadi bagian yang tak terpisahkan dari jiwanya. Walau Nietzsche sendiri bukan komposer besar, gagasan-gagasannya tentang musik punya gema yang keras. Apa yang ia lontarkan dalam The Birth of Tragedy, tentang Apollonian dan Dionysian, tentang musik sebagai ekspresi kehendak paling murni, itu semua bukan cuma retorika filosofis. Itu jadi kompas baru, terutama buat para musisi yang jenuh dengan aturan lama. Banyak yang merasa, Nietzsche membuka jalan untuk menyelam lebih dalam, melampaui bentuk, menembus struktur, dan sampai ke sesuatu yang lebih primal. Musik bukan lagi sekadar konstruksi indah. Musik jadi pengalaman eksistensial. Lihat Richard Strauss. Ia menyerap Nietzsche dalam karya orkestra epiknya, Also Sprach Zarathustra. Di situ, suara jadi filsafat. Orkestra bukan cuma media, tapi medan perang antara harapan dan kehampaan. Strauss mulai dari Wagner, menggunakan teknik leitmotif, tapi seperti Nietzsche, ia membelok dari jalan tradisi, dan justru menemukan jiwanya di belokan itu. Atau Karl Orff, yang mengambil teks kuno dan merangkainya dalam komposisi ritualistik seperti Carmina Burana. Ia tak hanya menyusun nada, tapi membangkitkan energi primitif yang mengingatkan pada Dionysus. Struktur modal awal, ritme yang mendebur seperti trance, semuanya menggaungkan semangat Nietzschean yang mengakar pada tubuh, bukan semata akal. Dan tentu saja, Arnold Schoenberg, ia yang awalnya bermain di ranah Wagnerian, lalu bergerak menuju kromatisme, disonansi, dan akhirnya atonalitas. Ia tidak hanya membebaskan nada, tapi juga meledakkan sistem. Dalam chaos itulah, mungkin, ia menemukan jejak Nietzsche, bahwa dalam kekacauan, ada potensi penciptaan kembali. Gagasan Nietzsche merembes seperti arus bawah. Ia tidak memberi notasi, tapi memberi nyala. Komposer-komposer besar itu, Strauss, Orff, Mahler, Schoenberg, tak hanya mendengarnya, tapi menerjemahkannya dalam suara. Nietzsche mungkin berhenti menulis musik, tapi musik tidak pernah berhenti menulis Nietzsche. Pada awal 1889, di Turin, Nietzsche runtuh. Dunia luar menyebutnya gila. Tapi dari dalam, barangkali itulah saat ketika pikirannya tak lagi bisa menampung semua suara. Ia, yang selama ini menulis tentang kehidupan, tentang kehendak, tentang keabadian kini tenggelam dalam kesunyian mental yang abadi. Namun yang aneh, atau justru wajar, adalah bahwa yang bertahan di sisa kesadarannya adalah musik. Di rumah sakit Basel, saat ditanya keadaannya, Nietzsche hanya bisa menjawab, "Saya baik-baik saja, tapi saya hanya bisa mengekspresikannya dalam musik." Bukan sebuah kalimat, bukan dalam filsafat, hanya musik. Itu satu-satunya bahasa yang tersisa. Dalam perjalanan ke Jena, di dalam kereta, saat kloral memudar dan kesadaran mengambang, ia menyanyikan lagu Gondolier dari Tristan und Isolde, musik Wagner, yang pernah ia sembah. Kemudian ia kritik habis-habisan, tapi pada akhirnya, tetap menjadi nadi terdalam jiwanya. Selama di rumah sakit jiwa, Nietzsche nyaris tidak berbicara. Tapi jika ia berbicara, ia bicara tentang musik. Ia masih bermain piano, berimprovisasi, memanggil nada-nada dari tempat terdalam dirinya, seperti mencari rumah yang hilang. Hingga akhir hayatnya di tahun 1900,
Musik menjadi satu-satunya benang yang masih menghubungkannya dengan dunia. Kegilaannya adalah kegilaan musikal. Ia tidak menjadi gila karena musik, tapi musiklah yang tersisa ketika semua yang lain runtuh. Dan barangkali, Nietzsche memang bukan filsuf biasa. Ia bukan hanya berpikir dengan kata-kata, tapi juga merasakan dengan harmoni. Ia tidak cuma menulis konsep, ia mendengarkan dunia, dan menciptakan resonansi batin yang tak semua orang sanggup tangkap. Friedrich Nietzsche hidup dalam kontradiksi. Ia adalah filsuf yang menulis dengan pisau dan bernyanyi dengan luka. Ia menari di antara jurang kegilaan dan puncak kejernihan. Ia menolak Tuhan, tapi menciptakan mitologinya sendiri. Ia menyayat dunia dengan kata-kata, tapi merajut jiwanya kembali dengan musik. Dari awal sampai akhir, dari The Birth of Tragedy sampai H. Homo, dari Wagner ke Bizet, dari Dionysus ke Zarathustra, hidup Nietzsche adalah simfoni yang liar, brutal, dan jujur. Ia bukan cuma bicara tentang musik. Ia adalah musik itu sendiri, penuh tensi, eksperimentasi, distorsi, dan keberanian untuk tak berpura-pura bahagia. Ia bukan komposer besar, tapi ia menggubah satu karya tak tergantikan, eksistensinya sendiri. Ia adalah lagu yang tak selesai, tapi terus bergema di antara pikiran manusia modern. Ia adalah melodi yang tidak patuh pada tempo, tapi menolak diam. Ia adalah suara yang menolak untuk mati. Nietzsche tidak hanya berpikir di luar kotak, ia meledakkan kotaknya. Ia adalah bukti hidup bahwa musik tidak selalu harus indah tapi harus jujur. Dan ketika dunia terlalu sempit untuk menampung jiwanya, Nietzsche tak menyerah. Ia tidak diam. Ia berteriak dalam nada. Karena dalam hidup yang penuh kebisingan, satu-satunya suara yang tidak berkhianat adalah musik.